Assalamualaikum bunda-bunda semuanya. Gimana kabarnya bunda? Kami harap, kami doakan semoga bunda sekeluarga dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin ya rabbal alamin. Nah, kali ini mudah-mudahan suara saya nggak bindeng ya. Soalnya sekarang ini badan itu rasanya lagi nggak enak gitu karena agak kerasa panas, agak demam gitu. Entah mungkin ini karena memang dalam beberapa hari itu saya boleh dibilang jarang minum air putih gitu ya. Biasanya saya selalu bawa air putih kemana-mana, baik itu botol minumannya itu harus selalu ada gitu di dashboard motor gitu kan. Nah, cuman dalam beberapa hari ini agak sedikit lalai gitu ya. Jadi mau pergi kemana, ke pasar, jemput anak gitu ya, terus mau beli sesuatu ke pasar tradisional gitu, terus nggak bawa botol minum gitu. Biasanya saya selalu mewajibkan baik ke diri sendiri maupun ke anak-anak bahwa untuk bawa botol minum air putih kemana saja. Jadi karena suara lagi bindeng dan ini hidungnya lagi ada isinya, mudah-mudahan suara saya jelas terdengar ya bunda. Nah, kali ini saya mau bikin cemilan sore untuk anak-anak gitu ya. Jadi berhubung anak-anak itu lebih suka cemilan dari goreng-gorengan daripada yang cemilan manis-manis gitu. Jadi saya bikinlah cemilan gorengan berupa gorengan untuk anak-anak. Nah, kira-kira mudah-mudahan bisa tebak nggak? Itu bahannya ada kol, terus bahannya ada wortel, terus ada daun bawang, terus ada tepung bakwan. Jadi karena saya belum begitu pintar memasak dalam menyiapkan bumbu-bumbu bumbu-bumbu cemilan ini gitu. Jadi saya minta bantuan. Saya minta bantuan dari bumbu bakwan kesebut deh. Jadi bumbu gorengan ini dari brandnya Sasa. Nah, kalau bunda sendiri di rumah biasanya cemilannya apa kalau sore gitu? Apakah berupa gorengan juga? Apakah cemilan manis atau mungkin agar-agar atau jelly atau es krim atau bagaimana gitu? Nah, ini sebenarnya saya lagi pengen aja gitu karena udah lama juga saya nggak bikin cemilan gorengan ini gitu. Terakhir itu saya bikinnya waktu Idul Fitri kemarin waktu buka puasa gitu kan. Jadi anak-anak pengennya minta dibikinin lagi gitu karena pengen beli gorengan. Karena tadi kami beli bahan-bahan ini di pasar alay ya bunda gitu. Jadi di pasar alay itu di tengah-tengah pasar itu ada yang jual gorengan gitu kan. Jadi ada goreng pisang, terus ada bala-bala, kalau di Padang tuh namanya bakwan, terus ada ubi, gorengan ubi dan segala macamnya, itu harganya 2.000 per piecesnya gitu. Jadi anak-anak beli itu terus akhirnya nimbrung gitu kan, gimana kalau beli bikin bakwan juga di rumah katanya gitu kan. Jadi akhirnya ya udah inisiatif aja beli kol satu, terus beli wortel gitu kan. Nah, kebetulan memang kalau sore itu kan anak-anak kan sudah pada kumpul di rumah gitu ya, daripada mereka main gadget gitu ya, lebih baik kita kasih cemilan sehingga perhatian mereka teralihkan dari gadget dan lebih banyak berinteraksi dengan kita di rumah. Bunda-bunda yang sering bikin bala-bala untuk cemilan di rumah, gimana resepnya gitu? Apakah sama dengan resep yang kami punya atau bunda punya resep khas dari resep turunan keluarga gitu? Kalau ada boleh share di kolom komentar ya bunda. Mana tahu saya bisa belajar gitu menggunakan bumbu yang memang bumbu sewajarnya dari membuat tepung bakwan gorengan bakwan ini gitu, daripada saya tergantung kepada tepung instan yaitu tepung instan bakwan. Oh ya, sekarang sudah pertengahan bulan ya gitu. Gimana keuangannya? Gimana strategi hidup hematnya? Apakah mencapai apa yang dianggarkan dari awal
atau melebihi atau bisa berkurang dari apa yang sudah dijadwalkan gitu. Karena sekarang masih pertengahan bulan itu boleh dibilang tantangan ya gitu, tantangan gimana caranya masih bertahan sampai tanggal gajian. Biasanya ada beberapa orang yang memang tanggal gajian itu tanggal 25, 26, 27 gitu, atau ada juga yang memang gajiannya itu tanggal 21. Tanggal 1. Kalau saya pribadi ini boleh dibilang dalam 1-2 bulan ini memang saya benar-benar mengontrol ya gitu, mengontrol istilahnya, mengontrol keinginan untuk membeli sesuatu hal yang memang bukan kebutuhan tapi keinginan gitu. Tapi sebenarnya mengontrol, menahan diri itu sebenarnya tantangan juga gitu ya, apalagi yang ingin kita beli itu adalah misalnya barang-barang kebutuhan rumah tangga yang menurut kita rasanya kita butuh gitu, tapi kadang-kadang dalam satu sisi bilang nggak butuh, kamu kan sudah punya barang itu gitu kan, cuman produknya cuma satu gitu. Jadi ya memang kalau memang rasanya memang sudah sangat butuh sekali, jangan dipakai dulu sekarang, karena kamu harus lihat dulu pengeluaran kamu sampai tanggal ini sudah berapa gitu, apakah sudah berlebih atau berkurang. Kalau memang berkurang dan masih ada anggaran berlebihnya, kalau mau dipakai ya silakan, tapi kalau enggak mungkin menurut saya mungkin di awal-awal bulan sampai pertengahan bulan itu mungkin kita berusaha untuk ngerem dulu gitu. Ngerem sesuatu hal, membeli sesuatu hal yang mungkin menurut kita belum butuh gitu, masih berupa keinginan. Tapi dan kalau misalnya di akhir bulan sudah mendekati tanggal gajian dan kita masih ada uang lebih, dan kita masukkan ke itu menjadi tabungan dan itu ternyata masih lebih juga, ya terserah kalau mau dibelikan keinginan yang di awal bulan tadi atau di pertengahan bulan tadi boleh, tapi kalau memang mau lanjut untuk dijadikan sebagai investasi ya silahkan juga nggak apa-apa. Nah, kalau boleh tanya nih bunda-bunda, gimana strateginya supaya bisa menahan diri untuk tidak membeli keinginan yang menggebu-gebu gitu. Padahal sebenarnya dari segi kebutuhan mungkin kita tidak butuh-butuh amat, cuman karena ingin aja, jadi ada keinginan menggebu-gebu untuk membeli produk tersebut. Kalau bunda-bunda sendiri gimana cara mengontrolnya, cara menghandle-nya gitu? Boleh tolong share di kolom komentar ya bunda, siapa tahu bisa menjadi masukan bagi saya gitu, bagaimana cara strateginya, mungkin bisa saya tiru juga gitu. Baik bunda, ini udah mulai hampir di tahap akhir ya, jadi memang kebetulan ini wortelnya kecil-kecil ya. Aduh, ini kebetulan wortel ini waktu itu saya beli di pasar tradisional Pasar Raya Pusat gitu kan. Waktu itu saya belinya, saya kan kalau Pasar Raya itu kan belanjanya sore-sore ya. Jadi kalau belanja sore-sore itu sayur-sayur itu udah di kantong-kantong gitu, dikantong-kantongin sama penjual gitu ya. Nah itu kantong-kantongnya itu 3 jenis sayur itu harganya 10.000 gitu. Boleh dibeli 3 kantong itu sayur yang sama, atau boleh dicampur dengan sayur yang lain, itu juga nggak apa-apa. Nah ini waktu itu saya ini beli gitu ya, yang wortelnya ini pas beli yang 10.000 itu gitu, jadi nggak lihat juga gitu ya, karena kalau Pasar Raya itu saya pakai motor ya, jadi belanjanya itu sambil jalan sambil di atas motor itu, karena kalaupun jalan kadang-kadang kalau bawa anak-anak itu mereka bete kalau becek gitu kan. Jadi akhirnya supaya membujuk mereka sekaligus mengajarkan mereka supaya betah belanja gitu, jadi biar nggak apa-apa deh saya bawa motor dan mereka ikut di belakang nemenin saya belanja. Nah di sini saya nggak cek juga ya ini ukurannya. Nah terus selanjutnya ini udah sampai di tahap akhir, udah dikupas semuanya, udah dipotong, udah dikecil-kecilin. Jadi kalau untuk kol itu memang saya kecil-kecilin sekali ya bunda. Kenapa? Supaya kolnya itu nggak terasa sama mereka ya. Biasalah kalau anak-anak saya itu kan picky eater gitu, tidak suka sayur ya. Jadi gimana caranya saya bikin bakwan
tapi kolnya itu nggak terlalu terasa sama mereka gitu. Jadi saya potong kecil-kecil aja. Nah ini sudah sampai di tahap akhir, terus dikumpulkan semua sayur-sayurnya, terus saya campurkan tepung bumbu bakwannya gitu. Terus setelah itu saya tambahkan garam halus, terus tambahkan penyedap ayam gitu ya, atau penyedap ayam lah gitu kan. Terus sembari itu saya panaskan wajan, dan kebetulan itu wajannya memang usahakan dalam keadaan panas ya Bunda, jangan sampai wajannya nggak panas, karena nanti kalau misalnya wajannya nggak panas, nanti khawatirnya itu bala-bala atau bakwannya itu nggak jadi. Nah, baik Bunda, ini adalah tampilan terakhir dari gorengan bakwan kami gitu ya. Semoga Bunda-Bunda semuanya suka dengan resep yang kami berikan, walaupun bukan resep profesional ya. Masih ibu rumah tangga yang biasa yang belajar masak supaya anak-anaknya suka. Baik Bunda, terima kasih sudah menyaksikan video kami. Jika ada salah, jika ada saran, boleh silakan kirimkan saran dan kritiknya di kolom komentar ya Bunda. Saya tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.